Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wala tatruk, dan janganlah meninggalkan siapa kamu, aidon juga, sholatal jama'ati, pada sholat jamaah. Faqad qalu, maka benar-benar mengatakan siapa ulama, majtama'a jama'atun illa wa fihim waliyullahi ta'ala yashfa'uhu Allahu ta'ala fi rufqatihi. Pada lafaz majtama'a jama'atun ila akhirih. Majtama'a, tidak menjadi berkumpul siapa jama'atun jamaah, illa wa fihim, kecuali itu di dalam jamaah, waliyullahi ta'ala, bermula wali Allah, yashfa'uhu, yang menerima syafaat wali, siapa Allah Ta'ala, fi rufqatihi, di dalam golongannya waliullah. Teman-teman, kita dianjurkan untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah. Para ulama pun mengatakan bahwa di dalam suatu jamaah pasti ada yang menjadi kekasih Allah, yang disayang oleh Allah, yang dekat dengan Allah karena keikhlasannya, karena kekhusyuannya dalam beribadah, sehingga diterima sholatnya oleh Allah. Dan orang yang sholat bersama mereka, sholat berjamaah bersamanya, akan diterima pula sholatnya oleh Allah atas pertolongan orang yang dekat dengan Allah. Wasabata, dan tetap fi sahihi muslimin, di dalam kitab sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, apa anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, a'ma, yang buta, siapa rajul itu, ata, mendatangi siapa rajul, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan pada saat itu ada seorang laki-laki buta yang datang kepada Nabi Muhammad. Faqala, maka mengatakan siapa rajul, ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, laisa, tidak ada, itu li, bagi saya, qaidun, bermula orang yang menuntun, yaquduni, yang menuntun siapa qaid pada saya, ilal masjidi, pada masjid. Fahalli, maka apakah itu boleh bagi saya, rukhsatun, bermula keringanan, an usolli, nyatanya sholat siapa saya, fi baiti, di dalam rumah saya. Laki-laki buta tadi bilang, wahai Rasulullah, saya nggak ada orang yang ngantar untuk pergi ke masjid, maka apakah boleh saya mendapat keringanan untuk sholat di rumah saja? Farokhoso, maka memberi keringanan siapa Nabi, lahu, pada rajul. Terus kata Nabi, ya sudah, karena kamu nggak ada yang mengantar, maka saya berikan keringanan untuk kamu sholat di rumah. Falamma wala, maka ketika berbalik siapa rajul, da'ahu, maka memanggil siapa Nabi pada rajul. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, hal tasma'un nida abi sholah, pada lafaz hal tasma'un nida abi sholah. Hal tasma'u, apakah mendengar siapa kamu, an-nida'a, pada panggilan, bisolati, dengan sholah. Nah, ketika si laki-laki tadi mau berbalik badan, mau pulang, ditanya sama Nabi, tapi kamu kalau ada azan, kalau ada panggilan untuk sholat, kamu dengar enggak? Qala, menjawab siapa rajul, na'am, iya. Nah, kata laki-laki tadi, ya Rasulullah, saya masih mendengar kalau ada azan. Nah, terus kata Nabi, qala, bersabda siapa Nabi, fa'ajib, maka penuhilah pada an-nida. Nah, kata Nabi, karena kamu masih mendengar ada panggilan azan, maka penuhilah, maka datanglah selagi kamu masih mendengar. Karena mayoritas pada zaman dahulu itu tidak ada pengeras suara, tidak ada speaker. Nah, jika azan masih terdengar, mungkin jarak antara rumah dengan masjid itu masih dekat. Maka Nabi lebih menganjurkan untuk tetap sholat berjamaah di masjid daripada di rumah, meskipun dia adalah seorang yang buta. Waqurkana, dan benar-benar ada siapa as-salafu, ulama terdahulu, itu ya'uduna, menghitung siapa as-salaf, apa fawata sholatil jama'ati, pada tertinggal sholat jamaah, musibatan, pada musibah. Orang-orang terdahulu berpandangan jika tertinggal sholat jamaah bagaikan terkena musibah, terkena bencana. Waqad waqa'a, dan benar-benar terjadi, apa anna ba'duhum, sesungguhnya sebagiannya as-salaf itu kharaja, keluar siapa ba'duhum, ila haitin, pada kebun, lahu, yang milik as-salaf, yakni menghendaki siapa rawi, hadiqata nakhlin, pada kebun kurma. Pada saat itu ada seorang yang pergi untuk melihat kebunnya, kebun kurma miliknya.
Faraja'a maka kembali siapa ba'duhum wa qad shalla dalam keadaan benar-benar sudah sholat siapa annasu manusia bi sholatil asri dengan sholat asar. Pas dia pulang dari kebun ternyata orang-orang sudah selesai menunaikan sholat jamaah asar. Faqala maka berkata siapa ba'duhum innalillahi pada lafaz innalillahi. Inna sesungguhnya kita itu lillahi milik Allah fatatsti terlewat siapa saya apa sholatul jamaati sholat jamaah. Ushidukum memberi kesaksian siapa saya pada kalian ala anna haiti atas sesungguhnya kebun saya alal masakina atas beberapa orang miskin itu sodakotun sodakoh. Nah, kata si laki-laki tadi saat mengetahui ternyata dia tertinggal sholat jamaah asar, innalillahi saya telah tertinggal, gitu katanya. Terus dia bilang, saya akan menyedekahkan kebun kurma saya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, karena sebagai penebusan telah tertinggal sholat jamaah asar. Teman-teman, dari yang saya bacakan tadi bisa kita simpulkan bahwa betapa pentingnya dalam sholat berjamaah dalam kehidupan kita. Bahkan ulama pun mengatakan jika di dalam sholat berjamaah pasti ada orang yang menjadi kesayangannya Allah, yang disayang, yang diterima sholatnya oleh Allah karena kekhusyuannya, karena keikhlasannya. Dan orang yang ikut bersolat jamaah bersamanya akan diterima pula sholatnya atas pertolongan orang yang dekat oleh Allah ini. Bahkan ada yang sampai menyedekahkan kebun kurmanya hanya karena tertinggal sholat jamaah asar. Ada pula yang mengulang sholatnya, yaitu sahabat Abdullah bin Umar, karena tertinggal sholat jamaah isya, beliau mengerjakan sholat sunnah pada malam tersebut hingga terbit fajar, sebagai tebusan atas ketinggalannya dalam sholat jamaah. Begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Ila akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.